kita mulai. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast Suara Bela Negara. Bersama saya, Yemi Masyalamita Bruce Sembiring, dari Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu. Sebagai host, saya akan memandu obrolan penting kita tentang bela negara harga diri kita. Banyak nih orang yang berpikir bela negara itu cuma tugasnya TNI. Padahal kita sebagai warga negara juga mempunyai peran. Nah, untuk membahas bela negara lebih dalam lagi, di sini saya akan ditemani 5 teman saya yang siap berbagi pandangannya tentang bela negara. Halo semuanya. Halo Halo Mbak. Mbak Yemima. Halo Mbak. Oke, saya mau dengar dulu nih, menurut Mas Yuda, apa sih makna bela negara ini? Oke Mbak. Jadi menurut saya, bela negara itu sendiri itu adalah segala usaha kita untuk menjaga kedaulatan bangsa. Tapi dalam hal ini kita tidak selalu harus ikut perang. Tapi bisa juga lewat hal-hal sederhana seperti disiplin, kerja keras, dan tidak merugikan negara. Misalnya bekerja sesuai aturan tanpa adanya korupsi. Nah, ataupun juga bisa juga menegakkan hukum dengan adil. Itu bentuk nyata bela negara kita dari sisi sebagai masyarakat biasa. Begitu, Mbak. Oke, jadi menurut Mas Yuda sendiri, itu adalah bentuk nyata bela negara dari sisi kita sebagai masyarakat. Oke, kalau kayak gitu, saya mau dengar nih pendapatnya Kariska tentang bela negara itu. Oke, kalau menurut saya ya Mbak, untuk makna bela negara itu lebih kepada bagaimana kita menjaga persatuan. Jadi Indonesia ini kan beragam ya, dari Sabang sampai Merauke, berbeda suku, ras, agama, budaya, dan bahasanya. Jadi dengan keberagaman ini, tentunya persatuan itu menjadi kunci utama dalam menjaga keutuhan bangsa. Nah, kalau kita itu mudah terpecah karena perbedaan, justru itu membahayakan negara kita. Jadi, bela negara itu berarti bagaimana kita bisa saling menghargai, tidak gampang terprovokasi, dan tetap menjaga kerukunan di tengah keberagaman ini. Mungkin itu Mbak Yemima. Terima kasih Kak. Nah, kalau gitu, kalau menurut Kariska tadi bela negara menjaga kesatuan, saya mau tahu nih, menurut Kak Windy, bela negara itu kayak gimana? Baik, terima kasih Mbak Yemima. Jika menurut saya, jika dilihat dari sisi generasi muda ya, saya melihat bela negara ini bisa dilakukan lewat prestasi, entah itu bidang olahraga, seni, teknologi, ataupun akademik. Saat ini banyak loh anak muda Indonesia yang juara internasional, itu juga sebenarnya termasuk bela negara, karena nama baik bangsa menjadi terangkat dan dikenal oleh dunia. Jadi bela negara itu bukan soal militer saja, tapi juga kontribusi positif di bidang apapun. Oke, terima kasih Kak Windy. Oke, kalau gitu, kalau dilihat-lihat nih, di masa yang sekarang, apa sih tantangan terbesar dalam bela negara menurut teman-teman? Tapi saya mau tanya dulu ke Mas Galih dulu, gimana Mas? Ya, oke Mbak Ima, terima kasih untuk pertanyaannya. Akan saya jawab. Menurut saya, tantangan terbesar saat ini adalah digitalisasi. Nah, ibarat air terjun, digitalisasi itu sangat deras, arus informasinya tanpa ada filter. Karena apa? Karena zaman sekarang sama zaman dulu itu beda. Kalau zaman dulu kita ada filter, zaman sekarang kita tidak ada filter. Seperti contohnya, hoak dan ujaran kebencian beredar sangat cepat. Kalau kita tidak hati-hati, bisa mudah percaya dan akhirnya memecah belah persatuan, terutama pada generasi muda kita. Jadi, sikap kritis dan bijak dalam bermedia sosial itu bagian dari bela negara zaman sekarang. Jadi kita harus pintar-pintar memilah mana yang positif, mana yang harus kita buang. Jadi seperti itu. Terima kasih. Jadi menurut Mas Galih nih, kita nih sebagai masyarakat tidak boleh termakan hoax ya. Nah, kalau kayak gitu saya mau tahu nih, kalau menurut Mas Jepri, apa sih tantangannya? Baik, jadi saya sependapat dengan Mas Gali tadi ya. Tambahannya lagi tentang globalisasi. Kadang kita lebih bangga menggunakan produk luar dibandingkan dengan produk di dalam negeri. Padahal memberi produk lokal itu artinya juga ikut membangun ekonomi bangsa. Begitu. Kalau masyarakat kita tidak mendukung produk sendiri, bagaimana industri kita bisa maju?
Misalnya saja barang-barang elektronik gitu kan, kita lebih percaya dengan brand-brand luar daripada brand kita sendiri. Padahal kalau kita lihat seperti di Cina itu, kenapa brand-brand elektronik mereka bisa besar seperti sekarang? Karena mereka didukung juga oleh masyarakatnya. Jadi mereka tidak mungkin besar tanpa dukungan dari masyarakat yang mempercayai mereka dari sejak tidak punya nama begitu. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Benar sekali tuh Mas Jeffrey. Jadi saya ingat nih sama kata teman saya, kata dia, aku ini bela negara kok. Wah, kata saya, dengan cara apa? Dengan cara makan tahu tempe. Tahu tempenya dari mana? Dari para pedagang lokal katanya. Biar menekan ekonomi negara kita. Terus teman saya satunya bilang, ya tapi jangan kebanyakan juga. Nanti kalau banyak-banyak, malah darah tingginya yang ikut naik, katanya gitu loh, Mbak. Nice, Mas Jeffrey. Oke, oke. Sekarang kita bahas nih peran PNS. Menurut kalian gimana nih seorang PNS bisa ikut langsung dalam membela negara? Kita mulai dulu dari Kariska deh, aku mau tanya. Oke, Mbak. Jadi untuk peran PNS dalam membela negara itu sebenarnya sangat penting ya. Karena kita sebagai PNS itu merupakan garda terdepan dalam pelayanan publik, yang dimana PNS ini kita harus bekerja dengan jujur, kemudian profesional dan tidak diskriminatif. Nah, itu sudah bela negara. Jadi misalnya ketika seorang pegawai di kantor pelayanan itu membantu masyarakat dengan ramah dan cepat, itu membuat warga merasa dihargai dan diperhatikan oleh negara. Jadi itu termasuk salah satu peran dari PNS pada saat sekarang ini. Mungkin itu, Mbak. Sedikit tambahan dari saya ya Mbak. Salah satu contoh PNS nih, guru, kita lihat sebagai guru. Mereka mendidik generasi bangsa. Pendidikan itu kan merupakan benteng utama bagi bangsa ya. Kalau guru bisa mendidik dengan baik, anak-anak kita pasti akan tumbuh jadi lebih cerdas, lebih kritis, dan cinta tanah air. Itu kontribusi besar untuk bela negara. Seperti yang kita ketahui hari ini, guru-guru itu banyak yang mengabdi di pedalaman. Mereka bekerja dengan sepenuh hati, dengan tujuan agar semua anak-anak di Indonesia itu mendapatkan pendidikan yang merata dan layak. Maka dari itu, guru-guru itu harus kita apresiasi. Ya. Nah, saya mau tambahkan nih Mbak Ima. Jadi ini ada cerita nyata nih dari teman saya sendiri, yaitu seorang nakes. Dia adalah seorang PNS. Nah, mereka tuh melayani pasien di mana saja, termasuk di pelosok. Kebetulan teman saya ini di pelosok Kalimantan, dia adalah seorang tenaga medis di salah satu puskesmas di pelosok di Kalimantan. Nah, tantangan terbesarnya bukan mengobati pasien, Mbak, karena kan kalau di pelosok kita obat sudah disediakan oleh negara. Cuma di sini teman saya cerita itu adalah cari sinyal internet, Mbak, buat kirim laporan. Ya, jadi itu merupakan perjuangan bela negara seorang nakes yang di pedalaman. Sebenarnya terdengar sepele sih. Itu sih, Mbak. Iya, terima kasih ya kakak-kakak udah ngasih contoh nih. PNS ini ternyata bisa bela negara dengan cara yang seperti itu. Nah, sekarang saya mau dengar, kalau buat masyarakat biasa nih, kira-kira apa sih wujud nyata bela negara dalam kehidupan sehari-harinya gitu? Bisa dibantu kakak-kakaknya? Baik, contoh dari bela negara itu ya bukan hanya angkat senjata atau berada di medan perang ya. Bisa juga dimulai dari hal-hal kecil, misalnya taat aturan lalu lintas, membayar pajak tepat waktu, dan tidak membuang sampah sembarangan. Hal-hal sederhana ini memang kelihatannya kecil ya, tapi dampaknya besar untuk menjaga keteraturan dan kenyamanan bersama. Hal ini merupakan wujud nyata aksi kita sebagai masyarakat untuk negara tercinta. Dengan demikian, mari kita mulai dari diri sendiri, dari hal-hal sederhana, sebab cinta tanah air bukan hanya kata-kata, melainkan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Mbak, izin menambahkan sedikit dari Mas Jeffrey tadi. Mungkin kita sudah tahu bahwa negara kita itu adalah negara yang multikultural, multi etnis, dan juga multi religi. Tentu perbedaan-perbedaan ini bisa memicu terhadap perbedaan pendapat dan mengganggu kerukunan. Nah, kita bisa membela negara itu dengan menjaga kerukunan yang ada di sekitar kita.
Jangan sampai perbedaan-perbedaan yang kita sebutkan tadi itu menjadi alasan permusuhan bagi masyarakat kita. Kalaupun ada konflik, kita usahakan kita akan menjadi sebagai penengah. Nah, sikap toleransi itu sangat penting posisinya untuk kita sebagai bela negara tadi. Seperti itu, Mbak. Oke, dan jangan lupa juga nih teman-teman untuk menjaga kesehatan untuk diri sendiri. Jadi kalau kita sakit-sakitan, siapa yang mau produktif membangun bangsa? Jadi olahraga, kemudian makan sehat, itu juga bagian dari bela negara. Nah, meskipun kadang hal tersebut kita masih menganggap hal sepele ya, tapi hal tersebut itu harusnya dilakukan dari sekarang karena itu merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga eh, apa agar masyarakat itu bisa mewujudkan bela negaranya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu, Mbak. Oke, terima kasih nih Kak Rizka udah diingetin supaya kita jaga kesehatan. Oke, terima kasih ya teman-teman. Diskusinya ini menarik sekali nih. Jadi kesimpulan yang udah bisa saya dapatkan, bela negara itu bukan sekedar angkat senjata, tapi ia hadir di setiap langkah kecil dari menjaga kerukunan, berkarya dengan sepenuh hati, sampai melayani masyarakat dengan tulus. Kalau semua orang melakukan perannya, Indonesia akan semakin kuat. Mari kita rawat persatuan, mari kita jaga tanah air, karena Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi rumah yang harus kita cintai bersama. Kalau semua sadar perannya, Indonesia pasti semakin kuat. Indonesia butuh kita semua, jadi yuk jadi bagian dari solusi, bukan sumber masalah. Terima kasih sudah mendengarkan obrolan kami kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam persatuan, persatuan, salam bela salam bela negara. negara. Terima kasih. Terima kasih. Oke.